Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas salah satu partai Magnus Carlsen yang cukup berkesan ya, pada kejuaraan Tata Steel Masters 2021 saat menghadapi Alireza Firouzja. Jadi Magnus Carlsen memenangkan partai ini dengan kombinasi yang sangat hebat ya teman-teman. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Magnus memegang buah putih dan Alireza Firouzja memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke D4, lalu kuda ke F6, pion ke C4, pion ke E6, kuda ke F3, yaitu opening gambit menteri, D5, kuda ke C3, dan kuda B ke D7. Jadi di sini Alireza Firouzja memutuskan untuk bermain gambit menteri ditolak ya teman-teman. Dan Magnus Carlsen menjalankan langkah gajah ke G5. Dia ingin menjalankan E3 di langkah-langkah selanjutnya sehingga gajah ini tidak tertutup oleh pionnya sendiri ya. Dan di sini hitam melanjutkan dengan H6 mengancam gajah. Lalu gajah ke H4, gajah ke E7. Dan Magnus memutuskan untuk bermain gambit menteri varian tukar. Setelah C kali D5, dimana setelah jika hitam memainkan E kali D5, maka di sini akan menjadi varian tukar ya teman-teman, dengan rencana benteng B1, B4, B5, yang merupakan salah satu rencana standar ya untuk putih. Tapi Alireza Firouzja menjalankan langkah lain dengan kuda makan D5, dilanjutkan dengan gajah kali E7, menteri kali E7, dan Magnus tidak memakan kuda tapi menjalankan pion E4 untuk menguasai petak pusat. Dilanjutkan dengan kuda makan kuda, pion B makan kuda, dan rokade pendek dari hitam. Lalu gajah ke D3, pion ke C5, rokade, C kali D4, C kali D4, dan pion ke B6. Untuk mengeluarkan gajah, tetap perkembangan merupakan salah satu hal yang penting di opening. Jadi teman-teman jika bermain jangan sampai buah-buahnya tidak keluar ya. Teman-teman harus mengeluarkan perwira terlebih dahulu sebelum menyerang. B6, A4, dengan tujuan A5 untuk merusak struktur pion hitam. Gajah ke B7, pion ke A5, lalu dimakan oleh Firouzja, dan dimakan lagi oleh Magnus Carlsen dengan benteng. Dan benteng di sini memiliki sebuah target yaitu pion di A7. Tapi di posisi ini memang putih sedikit tipis keunggulannya karena letak dari pion A7 ini yang merupakan pion lemah yang mungkin dapat diserang oleh buah-buah putih nantinya dengan menteri A1 atau menumpuk benteng di jalur A. Dan itu merupakan salah satu rencana terbaik putih ya, saya pikir di sini. Dan Firouzja melanjutkan dengan kuda ke F6 menyerang pion, lalu benteng ke S1 menjaga pion, benteng F ke D8 menambah tekanan sepanjang jalur D, lalu menteri ke A1, menteri ke C7, pion ke H3 membuka nafas buat rajanya dan juga mencegah lompatan kuda ke G4 ya. Lanjutkan dengan pion A6. Bagaimana jika gajah makan pion A6 di sini? Maka ada benteng D6, benteng C5, lalu benteng ke C6. Dan jika benteng kali C6, maka ada gajah kali C6. Dan gajah ini akan hilang setelah menteri B6. Karena gajah ini terpin ya teman-teman. Jadi posisi dari gajah putih yang ada di A6 sangat-sangat jelek. Maka oleh karena itu Magnus tidak memakan pion A6, tapi menjalankan langkah benteng ke C5. Lalu dilanjutkan dengan menteri ke F4. Menyerang pion, benteng ke E5, menjaga pion sekaligus menutup ruang gerak dari menteri, dan ada kemungkinan
menangkap menteri dengan langkah G3 setelah menjaga kuda, misalnya dengan benteng ke E3. Dan di sini dilanjutkan dengan kuda D7 mengancam benteng. Tentu saja Magnus Alireza Firoza tidak ingin menterinya terjebak dalam waktu yang cukup lama dan mempersiapkan langkah menteri F6 ya di langkah-langkah selanjutnya. Benteng ke A5, kuda ke F6, dan Magnus melakukan langkah pengorbanan dengan pion ke D5. Sebenarnya Magnus bisa mengambil draw dengan sangat mudah setelah benteng E5, kuda D7, dan balik lagi ke A5. Tapi Magnus ingin mencoba lebih kreatif ya, di posisi ini dengan menjalankan D5, mengorbankan satu pion. Langkah yang luar biasa dari Magnus. E kali D5, E5, kuda E4, dan menteri ke D4. Dengan pengorbanan satu pion ya, Magnus mendapatkan posisi menteri yang sangat bagus di sini, yang sangat bagus di D4, yang mengontrol banyak petak, dan juga di sini hitam masih memiliki 2 pion lemah ya teman-teman. Jadi menang satu pion tidak terlalu berpengaruh untuk hitam di sini karena buahnya sangat pasif karena harus menjaga pion-pion lemah ini, terutama gajah yang ada di B7 ini. Dan dilanjutkan dengan benteng D ke C8 mencari jalur bagi benteng hitam, mungkin benteng C1 nantinya. Lanjutkan dengan benteng A1, mencegah langkah benteng ke C1, lalu pion ke A5, mendorong pion, membuat pion bebas nantinya. Benteng A ke B1 mengancam gajah, gajah ke C6, dan sekali lagi Magnus mengorbankan pion dengan pion ke E6. Untuk apa? Untuk memberikan langkah bagi kudanya. Jadi terkadang kita itu boleh teman-teman mengorbankan pion, tapi dengan tujuan untuk membuat perwira kita itu lebih aktif. Biasanya langkah-langkah itu, langkah pengorbanan pion yang seperti itu adalah langkah benar, karena perwira kita akan aktif dalam waktu yang cukup lama dan bisa menjadi kompensasi yang cukup untuk pengorbanan pion kita. Jadi Magnus di sini mengorbankan pion ke E6 untuk memberikan petak bagi kudanya ya. Pion E6 dilanjutkan dengan F makan E6, lalu kuda ke E5 sesuai rencana, menteri ke F6. Jadi Alireza Firoza mencoba mengepin kuda ini agar kuda ini tidak bisa bergerak ya. Lalu pion F3 yang sebenarnya ada sebuah langkah yang kurang baik dari Magnus. Tapi di sini Alireza Firoza tidak menemukan langkah kuda G3 yang bisa dilanjutkan dengan kuda ke F5 untuk menghilangkan menteri yang menjaga petak D4 ini, petak blokade yang sangat kuat. Tapi Alireza Firoza malah menjalankan kuda ke G5. Bukan merupakan langkah salah, tapi langkah ini kurang akurat ya teman-teman. Mungkin maksudnya ingin melakukan pertukaran dengan kuda ke F7. Dilanjutkan dengan benteng ke B6, mengancam gajah, gajah ke E8, menteri ke E3, sebuah langkah yang lagi-lagi kurang tepat dari Magnus. Lanjutkan dengan pion ke A4 dari Alireza, lalu kuda ke G4, menteri ke D8, dan di sini Magnus mencoba bermain tajam dengan benteng makan E6. Boom. Rook sacrifice, pengorbanan kualitas ya teman-teman. Jadi jika kuda makan sesuai permainan di game ini, Alireza memakan benteng dan menteri makan E6. Dan di posisi ini putih mendapatkan kompensasi yang cukup karena buah dari hitam itu cukup berbahaya posisinya. Ada ancaman menteri H5, kuda makan H6 yang cukup sebagai kompensasi untuk pertukaran kualitasnya. Padahal di sini Magnus kalah satu pion dan juga kualitas, tapi posisinya masih sangat imbang di sini. Tapi di sini Alireza itu melakukan sebuah kesalahan dengan gajah ke F7. Dan coba di sini teman-teman tebak apa sih langkah terbaik dari Magnus di posisi ini sebagai putih.
Dan di posisi ini cuma ada satu langkah yang paling benar, teman-teman. Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman untuk memikirkan langkah apa sih yang terbaik di posisi ini untuk putih. Ya, selamat bagi teman-teman yang menemukan langkahnya. Ya, betul sekali di sini. Langkah dari putih itu adalah kuda makan H6. Boom. Nice sacrifice dengan mengorbankan kuda untuk 2 pion. Dan di posisi ini sebenarnya Magnus kalah 1 benteng ya teman-teman. Tapi di posisi ini masih bisa memenangkan permainan karena posisi dari raja hitam sangat-sangat lemah. Dengan ancaman di sini gajah H7, gajah H6, dan menteri H7. Sebagai contoh ya, jika di sini benteng ke B8, maka gajah H7, benteng G6, gajah H6, menteri H7, dan menteri kali F7. Skakmat. Dan di permainan, Alireza Firoza menjalankan langkah blunder juga dengan menteri ke C7. Sepertinya Alireza sudah krisis waktu ya di sini. Tidak dapat menemukan langkah terbaiknya. Dan Magnus menjalankan langkah menteri H7, raja F8, menteri H8, skak gajah ke G8 karena memang harus ditutup sama gajah karena tidak ada langkah lain. Lalu menteri H6. Dan di sini jika hitam menutup dengan menteri, oh ya, untuk informasi di sini Alireza sudah menyerah ya teman-teman. Dan jika menteri menutup, maka ada menteri D6. Dan jika raja ke F7, maka menteri ke E7, skakmat. Dan jika raja di sini lari ke F7, maka ada gajah ke G6. Dan setelah raja ke F6, gajah ke E8, dan pion ke G4 di sini. Skakmat. Oleh karena itu, Alireza Firoza menyerah setelah langkah menteri H6 karena memang tidak ada cara untuk menahan skakmat dari putih. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan partai kali ini ya. Sebuah langkah yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen, sebuah permainan di mana mengorbankan 2 pion untuk aktivitas buahnya, sehingga buahnya menjadi lebih aktif, perwiranya menjadi lebih aktif, dan dilanjutkan dengan pengorbanan benteng, lalu pengorbanan kuda di H6 untuk membuka raja musuh. Dan akhirnya Alireza Firoza tidak dapat menahan serangan ini dan Magnus memenangkan permainan ini. Baiklah teman-teman, thank you for watching, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika teman-teman menyukai video seperti ini, agar teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu berharga dari channel ini ya di video-video selanjutnya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.